Oke guys, melanjutkan part kemarin, akankah gangster yang mengacau di sauna terungkap siapa dalam dibalik kerusuhan itu? Makanya simak alur ceritanya dan jangan di skip-skip. Esok paginya, Charles yang setengah jangar bangun dari kamar. Ia bingung kenapa dia ada di sebuah rumah dan siapa yang menyelamatkan dirinya. Setelah sampai di ruangan tengah, tiba-tiba ada seseorang yang masuk ke rumah tersebut yang ternyata adalah Alexis. Ternyata Alexis menyelamatkan Charles dari kejadian itu. Alexis juga membawa Charles sebelum polisi datang ke TKP. Ia juga memberitahu Charles tetap tenang dan kita harus bekerja sama untuk menangkap gelang merah. Charles yang masih tidak percaya sama Alexis, ia menolak. Ia tidak mau bekerja sama dengan polisi. Charles panik dengan keberadaan adik dan ibunya. Ia ingin keluar dari tempat itu. Ia ingin mencari keluarganya karena kondisi sekarang sudah tidak aman bagi keluarga Sun. Alexis yang mendengar itu menenangkan Charles dan menyuruh Charles menelpon keluarganya. Charles yang lupa bahwa HP-nya tertinggal di sauna. Akhirnya Charles meminta bantuan kepada Alexis karena Charles tidak mungkin ke tempat itu lagi. Pasti masih ada polisi yang menyelidiki tentang kejadian semalam. Alexis juga menyetujui permintaan Charles dan akan mengambil HP-nya asalkan Charles tidak kemana-mana dan jangan memikirkan ide konyol buat kabur dari rumah Alexis. Karena keberadaan Charles di rumahnya juga adalah resiko besar buat Alexis. Charles menjawab kenapa Alexis tidak menyerahkan Charles ke polisi. Alexis menjelaskan kembali kalau Panayagan Gelang Merah tahu bahwa Alexis mengincarnya. Mereka bisa tahu kalau Charles lagi ditahan polisi sendirian, gak punya senjata, dan di penjara. Alexis tidak ingin Charles terluka karena dia adalah temannya. Setelah itu, Alexis menyuruh Charles untuk mandi dan Alexis akan pergi untuk mengambil HP Charles. Clean yourself up while I'm gone, alright? Scene berpindah kepada Ibu Ellen yang sedang menonton berita kejadian semalam. Bruce, Bot Darah, dan Shing baru sampai di rumah. Bruce dengan segera mengabari ibunya bahwa Sleepy Chan telah kojor di tempat itu. Bruce juga memberitahu ibunya sebelum Sleepy Chan mati, ia memberi informasi penting, tapi Bruce tidak terlalu mengerti bahasa Mandarin. Dan yang diingat Bruce, Sleepy Chan berbicara tentang kerjasama dengan LOL. Ibu Ellen yang mengetahui tentang artinya, tapi Ibu Ellen juga harus temui orang buat mastiin. Because you're not really supposed to say LOL out loud. An idea what this is really about. Dengan panik Ibu Ellen menanyakan keberadaan Charles. Bot Darah yang mendengar itu, ia memberitahu Ibu Ellen bahwa Charles lah yang menyuruh kita bertiga untuk pergi lebih dulu dari tempat itu. Dan Charles juga meminta Bot Darah agar ibunya tetap aman, jadi kita bertiga segera ke sini. Ibu Ellen juga menyadari selama ini tuduhan Charles kepada Sleepy Chan salah, bahwa musuh asli kita belum munculin diri mereka. Dengan keadaan genting begini, Ibu Ellen menyuruh Shing menjaga Bruce dan Bot Darah ditugaskan untuk mencari Charles. Ibu Ellen sendiri akan menemui informan gangster yang ada di Amerika. Scene berpindah ke Alexis yang sudah sampai di tempat sauna mencoba untuk mengambil HP Charles. Dengan penjagaan polisi atau FBI yang ketat, Alexis menyelinap ke dalam mobil dan mengambil barang bukti HP. Setelah mengambil barang bukti HP tersebut, Alexis kembali pulang ke apartemennya. Scene berpindah kepada Shing dan Bruce sedang di kampus. Shing ikut masuk kelas. Di sana, Bruce menanyakan kabar Bot Darah tentang Charles. Shing menjawab ia masih belum ditemukan. Dia juga mengingatkan bahwa Charles akan baik-baik saja. Bruce juga menanyakan gimana kabar Toke yang disandra. Namun Shing yang rudet dengan ocehan Bruce yang terus bertanya, ia menjawab Toke pasti baik-baik saja. Dengan celembengnya Bruce yang terus ngebudah, masih tetap bertanya dan penasaran apa yang dimaksud dengan LOL. Shing yang mendengar hal itu, apakah benar Sleepy Chan bilang begitu? Bruce membenarkan Sleepy Chan bilang mau LOL. Setelah bilang begitu, Sleepy Chan kojor. Shing yang mengerti tentang arti LOL, ia mengartikan bahwa Sleepy Chan bilang luo luo dekeshi, yang artinya Rolodek itu julukan ibu kamu. Jadi, Sleepy Chan memberitahu kamu bahwa Ibu Ellen dalam bahaya. Idiot. He wasn't saying LOL, he was saying they want your mom.
Scene berpindah kepada Ibu Ellen yang berada di pasar Cina. Ia mendatangi informan sekaligus penjual senjata ilegal. Sesampainya di tempat itu, Ibu Ellen bertanya kepada pria informan itu, "Kamu pasti mendengar soal kelompok geng yang serang Kaspa? Kelompok itu pasti membeli senjata dari kamu atau orang yang kamu kenal?" Pria itu menjawab, "Mereka adalah orang-orang baru. 2 hari lalu, kelompok itu menemukan aku dan membayar aku untuk memberitahu keberadaan kamu." Si Edan. Attacked Kaspa. These are new faces. Fortune today, aren't you? Ya, dari belakang, Ibu Ellen langsung dikepung para gangster pita merah atau gelang merah. Saat Ibu Ellen melihat ke belakang, para panayagan itu sudah komplit dengan alat kecantikannya. Dengan santainya, Ibu Ellen berjalan dan panayagan pita merah mereka membawa Ibu Ellen. Oh, Eileen, you... Me, Eileen. The reward was too high. Sesamanya di markas pita merah, Ibu Ellen diinterogasi. Di sini terungkap mengapa Ibu Ellen menjadi buronan mereka, karena dirinya mengetahui seluruh nama pemimpin triad, yang dimana itu adalah sebuah rahasia yang bahkan antar ketua triad pun tidak mengetahui hal tersebut. Hal ini membuat seluruh pimpinan triad di belahan dunia menginginkan Ellen mati. Menariknya, di sini Ellen mulai mengeluarkan taringnya dengan cara membuat psikis orang yang menginterogasinya kena mental. Because I wanted you cops to associate you and tea me some good tea. Di sisi lain, Charles sedang membuat kue sambil menatap pernak-pernik yang berada di apartemen Alexis. Tak lama kemudian, Alexis pun datang sambil membawa ponsel milik Charles. Tanpa pikir panjang, Alexis langsung mencicipi kue buatan Charles yang membuat dirinya bernostalgia kue buatan nenek Alexis ketika dirinya masih kecil. Setelah itu, Charles mengungkapkan dirinya membutuhkan charger untuk teleponnya. Alexis di sini menyampaikan informasi bahwa pihak FBI telah mengetahui bahwa orang yang tewas di Kaspa adalah Sleepy Chen. Namun, ketika mendengar hal tersebut, Charles langsung kebingungan karena tidak mungkin Sleepy Chen dapat diidentifikasi secepat itu karena terlihat sendiri sangat rahasia pergerakannya. Sehingga Charles meminta kepada Alexis untuk mencari informasi mengenai orang Taiwan atau Cina yang tewas terbunuh akhir-akhir ini. Businessmen who had violent deaths in the past 2 months. This triangle seemed pretty absolute. Berpindah ke Bruce dan Sing mencoba mencari informasi mengenai sang ibu ke tempat Mahyong yang sering didatangi olehnya. Bruce mendapatkan informasi bahwa jika ingin informasi harus mendatangi seorang pria bernama Hong. Want to talk to Hong, but he has a lot of information. I'll give the best advice. Kemudian kembali lagi ke Ellen. Di sini Ellen sudah diberikan teh yang lebih baik dari sebelumnya, membuat Ibu Ellen mau berbicara dengannya. Pertama, Ellen menawarkan sebuah kesepakatan bahwa Ellen akan memberikan beberapa wilayah kekuasaan kepadanya. Namun si Badru, ya kita panggil saja Badru, langsung mengenalkan dirinya dari komplotan Boxer dan langsung menolak tawaran dari Ellen. We would rather see your money. What do you want? We're the Boxers. Scene berpindah ke Charles dan Alexis. Di sini Charles menceritakan masa lalunya. Tak lama kemudian, tiba-tiba mereka berdua sama-sama ingin dan ya mereka pun saling ngerujak cidu. Scene berpindah, Bruce dan Sing sudah berada di tempat Hong. Bruce mencoba mengeluarkan sisi gangsternya. Meskipun jatuhnya seperti amatiran, Bruce malah langsung menancapkan tangan Hong kepada paku yang berada di meja. She's not here. Karena tidak begitu berpengaruh, Sing langsung turun tangan sehingga mereka berdua mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian mereka berdua langsung menelpon Bot. Bot ternyata sudah berada di markas Boxer dan akan melakukan penyerangan. Bot meyakini bahwa Ellen masih hidup karena pihak mereka kemungkinan besar tidak akan menyakiti wanita tua. Sedangkan Bruce dan Sing akan menyiapkan gerakan yang lain untuk menyelamatkan Ellen. Where are we going? To get bigger guns. Kemudian, Scene kembali ke Ellen. Sikap Ellen terlihat sangat santai dan dingin. Dirinya bahkan mengungkapkan akan kuat untuk diinterogasi beberapa hari ke depan dan tidak akan mengungkapkan informasi yang diinginkan oleh si Badru. Akan tetapi, ternyata Badru sudah mempersiapkan bot yang ternyata telah berhasil ditangkap oleh anak buahnya. Bring him up. Someone you care about. Start writing.
Di sini, Bot langsung dijadikan sandera untuk Aelin agar memberikan informasi yang diinginkan si Badru. Wajah sedih tergambar di wajah Aelin. Sebelumnya Aelin dan Bot saling berpamitan satu sama lain sebelum Bot dieksekusi. 你让他们得强的。家的人永远是我的家人。 I won't do it. Then this is on you. Tak lama kemudian, gerakan yang dibuat oleh Bruce dan Sing membuahkan hasil. Bruce membawa seluruh emak-emak yang berada di tempat Mahyong karena pihak Boxer tidak akan menyakiti wanita tua. Namun, di sini Badru jadi mengetahui kelemahan Aelin, yakni Bruce. Di sini, Bruce sangat terpukul karena melihat Bot sudah tidak walakaya. There's no time. Come on. Charles yang sudah ikeh-ikeh bersama Alexis memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Charles. Namun ada beberapa ungkapan dari Alexis yang membuat Charles naik darah karena merasa dipermainkan dan dimanfaatkan. Fuck off. Setelah Charles pergi, kita akan diperlihatkan Alexis yang menelpon seseorang dan memberitahu bahwa sudah dimulai. Ternyata sebelumnya Alexis sudah memasang GPS pada ponsel milik Charles. Scene berpindah di tempat kediaman keluarga Sun. Semua terlihat terpukul atas kepergian Bot Dara. Bahkan Aelin pun merasakan hal yang sama. Tak lama kemudian, Charles pun telah sampai di rumah. Aelin, Charles, dan Bruce akan melakukan meeting keluarga. Di sini, Aelin menuliskan seluruh informasi yang ia ketahui dan menyuruh Bruce untuk menghafalnya dalam semalam. I'm after you to get to me. Every word tonight. Kemudian Aelin pergi berbelanja ke supermarket dengan sekeranjang belanjaan yang besar. Ketika tiba di rumah, Aelin mencoba membungkus semua barang belanjaannya yang baru saja dibelinya. Setelah itu, ia mencoba menguji hafalan Bruce dan ternyata Bruce berhasil menghafal semua informasi yang diberikan oleh Aelin. Disinilah kita diperjelas mengapa Aelin menyuruh Bruce menghafalkan semuanya. Itu sebagai kunci keselamatan jika suatu saat nanti Bruce tertangkap oleh musuh. You have it all memorized? Silver rats and Dolio. You must go into hiding. Singkat cerita, Bruce dan Charles terlihat sedang menuju ke sebuah tempat persembunyian. Di perjalanan, Bruce menceritakan betapa ia masih merasa sedih atas meninggalnya Bot Dara. Sementara, Charles terlihat tenggelam dalam kegalauan, namun hanya bisa terdiam. Di sisi lain, Aelin sudah sampai di kampung halamannya di Taiwan. Dengan perasaan tenang, ia menghirup napas dalam-dalam sambil meneteskan air mata. Kembali ke Bruce dan Charles, mereka tiba di sebuah rumah mewah yang memiliki sejumlah mobil sport. Ternyata, rumah tersebut adalah milik artis terkenal bernama John Cho. Bruce terus mencoba menghibur kakaknya, memintanya untuk istirahat sejenak dan menikmati fasilitas yang tersedia. Bruce juga bertanya tentang kabar Toke, namun Charles hanya menjawab bahwa Toke tidak akan mati meskipun mungkin akan terluka. Kita kemudian diperlihatkan pihak kepolisian yang sedang mengintai rumah tersebut karena Alexis berhasil memasang GPS di HP milik Charles. Sementara itu di Taiwan, barang-barang yang dibeli oleh Ibu Aelin ternyata akan dijadikan oleh-oleh untuk para pemimpin triad yang berada di sana. Kembali lagi ke rumah persembunyian Charles, Bruce malah mengundang Grace untuk datang karena ia tidak menganggap Grace sebagai ancaman. Mereka semua mulai menikmati keindahan pantai, termasuk Grace dan Bruce yang berada di dekat rumah John Cho. Di sisi lain, pihak kepolisian yang mengawasi merasakan kekhawatiran karena tidak ada gerakan apapun dari rumah tersebut. Mereka khawatir bahwa pergerakan mereka akan sia-sia, namun kepolisian melaporkan kepada Alexis bahwa ada 3 wanita di dalam rumah tersebut. Alexis sedikit gusar mendengar laporan tersebut. Setelah bersenang-senang, Bruce dan Grace duduk bersama sambil berbicara. Grace menceritakan bahwa dirinya dan keluarganya datang ke Los Angeles berkat bantuan Snakehead. Namun sayangnya, seluruh keluarganya malah dibunuh dan dia dianiaya oleh mereka. Hal ini membuat Bruce tertarik untuk mencari tahu siapa sebenarnya Snakehead. Bruce juga menceritakan sedikit tentang kisah hidupnya, bahwa dia datang ke Los Angeles sejak usia 5 tahun dan sampai sekarang belum bisa memilih jalannya sendiri. Mendengar hal tersebut, Grace langsung mencium Bruce dengan maksud menyatakan perasaan cintanya. Sementara itu di Taiwan, Aelin mencoba untuk mendatangi ibunya. Mereka berdua saling meluapkan rasa rindu yang sudah tak terbendung. Ternyata Aelin pernah memutuskan untuk pergi dari rumah di masa lalu, dan sekarang ia ingin menceritakan seluruh keluh kesahnya karena keluarganya sedang dalam bahaya.
Namun ada berita yang sangat mengerewaskan Alan ketika sang ibu memberitahu bahwa adiknya telah meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Scene beralih ke Charles dan Bruce yang sedang berbincang di ruang tengah. Charles menceritakan kejadian dalam hidupnya yang telah merubahnya menjadi seseorang yang dingin. Charles dulu dikenal dengan julukan Chiled Son karena pada usia 15 tahun dia pernah membunuh seseorang hanya dengan menggunakan kaki kursi. Dengan penuh emosi, Charles menghabisi pria tersebut yang menyerang keluarganya. Kejadian ini menjadi titik balik Charles berubah menjadi seorang pembunuh kejam. Tak lama kemudian, Charles mendapatkan pesan tentang keberadaan Toke yang disandra. Ia pun langsung bergegas untuk menjemputnya. Sebelum pergi, Charles menyuruh Bruce untuk tetap tinggal di tempat tersebut. Saat mobil Charles berangkat, dua petugas kepolisian yang sedang mengawasi ditemukan tewas. Dan ini diduga sebagai perbuatan komplotan Boxer karena ada gelang merah di tempat kejadian. Sementara itu, Grace mencoba mengajak Bruce keluar sebentar dengan alasan ingin memperlihatkan keluarganya dan orang-orang yang bertransmigrasi. Bruce dibawa ke tempat di mana anak-anak dan orang-orang berkumpul dengan riang. Namun mimpi buruk terjadi. Ternyata tempat itu adalah markas dari Boxer selama ini. Grace seolah memiliki niat untuk mendekati Bruce, tetapi tidak ingin melukai Bruce. Lalu Grace menceritakan mengapa Boxer terbentuk. Dahulu Triad adalah kelompok pembebasan, namun seiring berjalannya waktu, Triad malah menjadi gangster yang bahkan menganiaya warga Tionghoa sendiri. Hal ini menyebabkan beberapa kelompok tidak setuju dengan keberadaan Triad dan membentuk kelompok pembebasan baru, yaitu Boxer. Boxers are about community outreach. Plan on opening community centers. You need to cut off the heads of the triads. Grace kemudian ingin Bruce mengungkapkan di mana Alan berada karena pihak Boxer bertujuan untuk membabat habis pimpinan Triad. Tentu saja Bruce menolak untuk memberi informasi tersebut, namun Grace tiba-tiba menodongkan beceng kepada Bruce. Bruce pun dengan terpaksa memberitahu semuanya. I have the entire list in my head. Pindah ke Charles yang sudah berada di tempat Toke disekap. Sebelum masuk ia menyempatkan untuk menelpon Alexis. Semua terkejut ketika handphone milik Alexis berdering dan ditelepon oleh Charles. Dalam percakapan mereka, Charles meminta maaf dan ingin bertemu dengan Alexis. Namun Alexis menolak dengan tegas, mungkin karena ada polisi lain di sekitarnya. Hal tersebut membuat Charles patah hati dan langsung pergi ke geng Korea untuk menyelamatkan Toke. Di sana Charles meluapkan emosinya dengan menghabisi anggota geng Korea satu persatu. Bahkan ketika meminta kesempatan untuk menyelamatkan Toke, Charles lebih memilih untuk menghajar orang terlebih dahulu sebelum berhasil membawa Toke pergi. Di sisi lain, Alan bertemu dengan Big Sun suaminya yang dalam keadaan koma. Untuk memastikan bahwa Big Sun benar-benar tidak sadarkan diri, Alan menusukkan jarinya menggunakan jarum pentul. Disinilah Alan mengungkapkan rencananya. Dia akan mengambil alih Jade Dragon dan memulai pergerakan yang besar. Namun setelah Alan pergi, tiba-tiba Big Sun terbangun. Kemudian scene berganti, kelompok Boxer mulai melancarkan serangannya kepada para pemimpin Triad yang tersisa. Namun, hal tersebut sudah terbaca gerakannya oleh Alan. Alan lebih dulu mengirim anak buahnya untuk menghabisi pembunuh yang telah diutus oleh Boxer yang akan membunuh para pimpinan Triad. Bahkan, Jun pun berada di sana. Like the Boxers made their move, the heads of the Taipei triads. In for a surprise. I warned the ghost that the Boxers would attack us. Then
Angeles. Scene berganti, kejadian tersebut diceritakan oleh Alan kepada Bruce dan Charles. Bahkan, di sini Alan mengungkapkan hal ini dilakukan karena dirinya akan membuat sebuah pertemuan untuk memilih kepala naga yang baru dalam artian ketua Triad. Karena dalam 20 tahun terakhir, Triad mengalami kekosongan kepemimpinan. Ketika mendengar hal tersebut, Bruce dan Charles langsung terkaget, apalagi mereka berdua tidak menyangka sang ibu akan melakukan hal seperti itu. Lalu, Alan mengungkapkan bahwa dirinya membutuhkan dukungan penuh dari Charles karena Charles terkenal menjadi petarung terkuat di Triad. Di sisi lain, Bruce sangat mempertanyakan keputusan sang ibu untuk mencalonkan menjadi ketua Triad. Kemudian, Toke yang mendengar semuanya langsung merespon dengan meminta kepada sahabatnya Bruce untuk mengajaknya ketika keluarga Sun menjadi ketua Triad. Namun di sini Bruce malah mengejeknya bahwa Toke tidak bisa melakukan apapun dan menjadi seorang pengecut. Karena mendengar hal tersebut dan merasa sakit hati, Toke langsung memutuskan untuk angkat kaki dari rumah itu. It's time for you to leave, little man. Hey, Bruce. Sepertinya apa yang dilakukan oleh Bruce supaya Toke tidak dalam bahaya ke depannya. Scene berlanjut, Charles dan Alan mencoba membuat sebuah rencana untuk pertemuan yang akan diadakan dalam rangka pemilihan ketua Triad. Di saat yang bersamaan, lampu rumah tiba-tiba mati. Charles mulai bersiap jikalau ada sebuah serangan pada saat itu. Namun ternyata ada sesuatu yang tak terduga. Anak buah atau teman Charles hadir di sana. Lalu, seseorang yang tidak diharapkan oleh Alan tiba-tiba muncul, yakni Big Sun. Terungkap pula Big Sun selama ini ternyata pura-pura koma. Selama 15 tahun, Big Sun ingin melihat siapa yang menjadi musuh selama ini. Kemudian Big Sun yang sudah lama tidak bertemu dengan Bruce langsung berbincang dengannya sambil memberitahu bahwa dirinya sudah mempersiapkan sebuah Lamborghini untuknya. For Spain. Scene berganti memperlihatkan Alexis yang dievaluasi oleh atasannya karena kesalahannya dalam mengungkapkan Triad. Namun, di sini Alexis berhasil meyakinkan kembali bahwa dirinya bisa membereskan kasus ini. Di sisi lain, Big Sun membawa seluruh keluarganya ke rumah besar miliknya. Bahkan Bruce dan Charles telah dipersiapkan sebuah pakaian mewah untuk pertemuan nanti. Di sini, sangat terlihat bahwa Big Sun dan Alan sangat tidak akur. Bahkan Big Sun mengungkapkan sangat tidak setuju bahwa Alan akan mengajukan menjadi ketua Triad. Langsung saja, Big Sun memberitahu hal yang membuat Charles kebingungan, yakni Big Sun akan mengambil alih pertemuan dan akan mengajukan Charles menjadi kandidat tunggal untuk menjadi ketua Triad. Kemudian Bruce yang mendengar hal tersebut langsung berkomentar dan menanyakan langsung kepada Charles apakah mengiyakan atau tidak. Ternyata sikap Charles langsung berbeda, seperti sangat penurut kepada sang ayah. Dan Charles mengatakan iya jika itu instruksi dari sang ayah. Don't you want to back away from all of this? Wanna be the Grand Dragon? That doesn't matter. Setelah itu bodyguard Big Sun terlihat sedang menonton sebuah film action. Dalam film tersebut terdapat gaya bertarung yang sangat disukai oleh bodyguard Big Sun. Di sini Bruce sempat berdebat dan sempat akan bertikai, namun Charles datang untuk melerainya. Karena mengetahui adiknya tidak bisa bertarung, Charles mengatakan untuk membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan, karena ketika di pertemuan mereka akan sangat berpengaruh. Charles bertemu dengan ibunya untuk membicarakan apa yang harus ia lakukan. Tak lama kemudian Bruce datang. Di sini Alan mengungkapkan langkah-langkah yang telah direncanakan olehnya telah berjalan sampai detik ini, termasuk Boxer yang akan mengetahui nama-nama pimpinan Triad. Bruce merasakan kecewa karena ibunya menjadikannya alat, akan tetapi Alan menjelaskan bukan seperti itu karena untuk menjaga Bruce serta Bruce memiliki sikap yang baik hati. Saat itu Alan berpamitan kepada Big Sun karena dirinya tidak akan mengikuti pertemuan dan meminta beberapa uang saku karena dirinya akan pergi ke kondangan. 我输了，你对我太好了。 Setelah itu, Bruce yang masih kecewa akan rencana yang ibunya buat dan tidak ingin sang ibu serta Charles dalam bahaya, Bruce mencoba mendatangi Grace untuk memberitahu bahwa Triad akan berkumpul di LA untuk melakukan pengangkatan ketua Triad. Hal ini dilakukan agar Charles tidak menjadi ketua Triad dan keluarga Sun akan hidup normal. You can still take out the Triads. The only thing I want from Ghosts are here in Los Angeles. Mama, Son, and Charles' safety bullshit. At least this way there's a chance he makes it out of this.
Scene berpindah memperlihatkan Alexis yang sudah bersiap berbagai lini seperti FBI, CIA, SWAT, dan lain-lain untuk menggerebek dan menangkap pimpinan triad yang akan melakukan sebuah pertemuan besar. Namun di sini akan menjadi pertaruhan bagi karir Alexis karena dirinya tidak mengetahui lokasi pertemuan dan hanya mengandalkan GPS yang telah dipasang di dalam ponsel milik Charles. Di sisi lain, Bruce seperti memperingati Charles untuk tidak jadi mengikuti pertemuan tersebut. Namun di sini Charles mengatakan apa yang dilakukannya hanya untuk keluarga dan jika semuanya telah usai, Charles akan memberikan apapun kepada Bruce. Mendengar hal tersebut, Bruce seperti tergetar hatinya. Scene berganti di sebuah hotel mewah. Seluruh pimpinan triad mulai disambut satu persatu oleh Big Sun. Mereka sudah mulai duduk di kursinya masing-masing sambil menikmati hidangan yang telah dipersiapkan. Di tempat lain, Alexis merasa gusar karena belum ada pergerakan dari Charles. Ternyata ponsel itu tidak dibawa oleh Charles. Lah, kenapa guys? Bruce yang tidak ingin sang kakak dalam bahaya sehingga menelpon June untuk membantunya. Ketika akan pergi ke tempat pertemuan, Bruce tidak menyadari bahwa di dalam jasnya terdapat ponsel milik Charles. Karena hal ini, pihak Alexis mengetahui adanya pergerakan dan langsung mempersiapkan semua personil. Setelah sampai ke tempat pertemuan, Bruce melihat dari dapur bahwa pertemuan sedang dalam sesi pidato dari Big Sun yang akan membuka bahwa triad sudah harus bersatu kembali karena sejarah membicarakan hal itu. Namun Charles yang tersadar bahwa ada Bruce di seberangnya langsung mendatangi Bruce. Akan tetapi Shing langsung menyusulnya agar Charles kembali ke forum. Kemudian ketika dalam sesi voting dilakukan, ternyata Alan datang mengagetkan Big Sun. Alan langsung berpidato bahwa yang paling cocok untuk menjadi ketua triad adalah dirinya. Tidak hanya itu, untuk mensiasati tidak memiliki hak bicara dalam forum, Alan sudah melakukan kerjasama dengan Prengma yang mengangkat Alan untuk menjadi anggota khusus. Met with Sun Tai Tai before the meeting. Who would you rather guide your future? I think we should put this to a vote. Di sisi lain, pihak SWAT sudah bersiap untuk menggerebek pertemuan itu. Sedangkan ada seorang wanita yang membawa kue sambil dipasangi bom. Namun sebelum bom itu meledak, Bruce mengagetkan semua yang berada di sana karena tiba-tiba masuk ke dalam forum sambil membawa keluar kue serta melemparkan bom tersebut ke lantai sampah. Kemudian, tiap-tiap pimpinan triad langsung mengeluarkan senjata mereka. Ditambah, Boxer mulai bergerak, diawali dengan pergerakan Grace yang langsung menghabisi salah satu pimpinan triad. Tidak hanya itu, SWAT yang awalnya akan menangkap para pimpinan, SWAT langsung mundur. Lalu Singh berhasil membunuh Badru, orang yang telah menghabisi bot. Di sini pula kita akan diperlihatkan bagaimana brutalnya bodyguard Big Sun dan Charles. That guy killed Blood Boots! Namun dalam bentrokan tersebut hanya menyisakan beberapa orang saja. Bruce dan Alan berhasil melarikan diri berkat bantuan Toke. Doesn't matter. Di rumah, Big Sun yang sangat marah mengutuk Alan karena telah terjadi hal yang tak terduga. Dan Charles diam tak bergerak ketika Big Sun memerintahkan Charles untuk menghabisi Bruce agar Alan sakit hati. Setelah keributan sebelumnya, Prengma ternyata harus tertangkap di balik jeruji kepolisian Los Angeles. Di situ, Prengma memberitahu kepada Alexis jika dia hanya ingin berbicara kepada sesama orang Tionghoa. Lalu dia membuat kesepakatan dengan Alexis, namun sebelum membuat kesepakatan, Prengma bertanya apakah sudah berhasil menangkap
menangkap Big Sun? Dan tentu jawabannya tidak, dalam arti lain Big Sun telah lolos. Mengetahui hal tersebut, Prengma tidak mau memberikan sebuah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sebelum Big Sun tertangkap. Sementara, di sisi lain terlihat Aileen dan Bruce telah sampai di sebuah hotel kecil. Untuk sementara waktu, mereka harus bersembunyi di sana. Tak hanya itu, sang ibu juga sangatlah marah kepada Bruce karena telah membocorkan pertemuan para kepala triad. Namun, Bruce di situ menjelaskan jika dia hanya ingin keluarganya hidup seperti biasa, tanpa harus memiliki musuh yang setiap saat menyerangnya, dia hanya ingin menyelamatkan keluarganya. Sang ibu pun menjawab jika dia selalu mengikuti keinginan orang lain dan tak pernah bisa mewujudkan keinginannya. Dan pertemuan itu adalah yang terpenting bagi Aileen karena dia akan terpilih menjadi kepala naga. I have earned. Sementara di kantor polisi, Alexis kini menyatakan jika Charles Sun kini menjadi DPO dan semua tenaga kepolisian harus mencarinya. Sasaran utamanya adalah Big Sun. Kembali lagi ke hotel saat Bruce sedang bingung sendirian, tiba-tiba Charles datang dan langsung menghantam Bruce. Kratos. Charles bertanya-tanya, kenapa kau mengacaukan pertemuan para triad? Di sini Bruce terlihat pasrah dan hanya bisa meminta maaf. Tak lama, Aileen hadir dan meminta penjelasan saat ini. Lantas Charles menjelaskan jika Prengma dan para mafia lainnya mungkin sudah tertangkap dan sebagian lain telah mati. Kedatangan Charles ke hotel tersebut adalah untuk membunuh Bruce dari perintah ayahnya. Mengetahui hal itu, sang ibu lantas bercerita tentang Charles kecil yang pertama kali membunuh orang. Ternyata hal tersebut bukanlah penyerangan yang disebabkan oleh musuh, namun memang skenario yang telah dibuat oleh sang ayah untuk menghidupkan jiwa mesin tempur dari Charles. The Charlie incident, it was a test. Mendengar hal tersebut, Charles sontak kaget. Ternyata seharusnya hidupnya berjalan dengan normal, tapi karena sang ayah adalah diktator mafia yang serakah, sehingga dia ingin salah satu anaknya menjadi mesin tempur yang setia selamanya. Sang ibu meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan kedua anaknya. Setidaknya satu anak bisa diselamatkan. Setelah itu, Bruce pun ikut berbicara. Dia menyuruh Charles untuk memilih apakah ingin membunuh Bruce dan juga sang ibu atau membunuh Big Sun ayahnya sendiri. Tapi di situ juga, Bruce mencoba untuk menggiring opini agar Charles lebih baik membunuh ayahnya yang kejam dan haus kekuasaan. Sempat ada pertanyaan juga dari Charles, jika Boxer tahu pertemuan triad dari Bruce, namun dari mana polisi bisa mengetahui pertemuan itu? Sedangkan Boxer tidak bekerja sama dengan polisi. Dan ketika Charles memutuskan untuk pergi mendatangi ayahnya lagi, Bruce sempat memberitahu jika jas yang dipakai Bruce tertukar dengan milik Charles, bahkan ponsel Charles pun ada di dalamnya. Seketika dia tersadar jika Alexis ketika disuruh mengambil ponsel Charles waktu itu, dia sengaja menanamkan GPS di ponsel Charles sehingga bisa terus mengikuti kemanapun Charles pergi. Singkat cerita, Charles kembali ke rumah aman di mana Big Sun ada di sana bersama 3 bodyguard setianya yang tersisa. Di sana Charles mengatakan pada ayahnya jika dia gagal membunuh sang adik karena tak tega. Lalu mencoba untuk bernegosiasi agar Bruce dan ibunya dilepaskan begitu saja, tak perlu harus membunuh mereka. Namun, sang ayah marah mendengar itu. Hal tersebut bukanlah prinsipnya. Siapapun yang telah berkhianat harus dibunuh meskipun anggota keluarganya sendiri. Sehingga Shing diperintahkan Big Sun untuk membunuh Bruce dan Aileen. 没有规矩约束大家的行为，有历史和规矩。知道你妈和你弟弟躲在哪儿，他们3个会去做。 Tentu saja Charles tak ingin, dan ketika hendak mengikuti Shing, 2 bodyguard lainnya menghalangi. Namun sayangnya, Shing telah pergi lebih dulu dan Charles menembak beberapa kali ke mobil yang dibawa Shing. Sayangnya, karena tindakan itu, dia harus ditangkap oleh polisi karena menembaki mobil di tengah jalan umum. Singkat cerita, Charles dibawa ke ruangan interogasi, lalu Alexis pun datang ke sana untuk menanyai di mana Big Sun. Tentu saja, Charles tak ingin memberitahunya, padahal Alexis akan membebaskannya jika dia memberitahu keberadaan Big Sun. Sempat minta untuk dilepaskan karena nyawa ibu dan adiknya terancam. Alexis yang masih menyimpan rasa cinta pada Charles itu justru tak ingin melepaskan Charles dari ruang interogasi. Please, wait! Please!
Sementara di hotel, ketika Aileen sedang masak, tiba-tiba dia didatangi oleh Sing dan baku hantam pun terjadi. Namun beruntung, Aileen justru memenangkan gulat tersebut. Tak lama kemudian, Bruce datang dan meminta agar Aileen beristirahat dulu sejenak. Namun tiba-tiba ponselnya berdering. Itu telepon dari Alexis yang meminta Bruce untuk datang ke kantor polisi. Alexis sengaja memanfaatkan kelemahan Bruce agar bisa mendapatkan informasi di mana Big Sun berada. Namun di situ Bruce tentu langsung memainkan perannya sebagai improvisasi ulung. Dia menangis dan meminta agar bisa bicara dengan Charles secara rahasia tanpa CCTV dan rekaman suara, dan gantinya adalah informasi di mana Big Sun. Tentu Alexis mau melakukan itu. Setelah CCTV dan lainnya dimatikan, Bruce pun masuk ke dalam ruang interogasi. Di situ Bruce langsung mengatakan jika ibu sudah aman. Namun di sini juga Bruce meminta agar diberitahukan lokasi sang ayah berada, bukan untuk diberikan kepada Alexis, melainkan agar Bruce dapat membunuhnya dengan tangannya sendiri. I need you to tell me where Dad is. I'm going to kill him. He's in the safe house. Singkat cerita, Bruce pun datang ke rumah aman tempat Big Sun berada. Di sana dia menodongkan pistol Sing pada Big Sun yang sudah sendirian, tak punya siapa-siapa di sekitarnya. Di situ, Big Sun mencoba untuk memprovokasi Bruce agar mau ikut ke Taiwan dan menggantikan kedudukan Charles yang sudah lemah. Sempat agak tergocek oleh omon-omon manis dari ayahnya itu, namun Bruce tiba-tiba menembakkan pistolnya. You have so much potential. You'll be feared. Not going to shoot me, Bruce. The Sun family. Sang ayah kesal, namun Bruce memberikan dia dua pilihan, mau mati perlahan di sini atau memanggil ambulan dan tertangkap oleh polisi sehingga dirinya akan mendekam di penjara. You'll get to an ER with What's your plan? something. Fuck you! One is brought into an ER with a gunshot wound. Sementara itu, Alexis yang sedang menatap Charles dari balik kaca interogasi hanya bisa menunggu apa yang hendak dilakukan oleh Bruce. Tak lama kemudian, dia mendapatkan kabar jika seorang lelaki tua dari Taiwan telah masuk IGD karena tertembak. Sontak Alexis senang mendengarnya karena telah berhasil menangkap mafia besar Taiwan. Setelah itu, Charles pun dibebaskan dan Alexis mendapatkan panggungnya untuk naik jabatan. Singkat cerita, kali ini rumah tinggal Aileen dan Bruce sudah bertambah 3 orang, yakni Charles, Toke, dan Jun. Awalnya semua terlihat baik-baik saja hingga sang ibu mengatakan jika dirinya akan tetap pergi ke Tiongkok untuk mengambil alih Jade Dragon dan Triad di Tiongkok. Bruce tentu syok mendengarnya, namun apa boleh buat, kini Bruce tak bisa melarangnya lagi. Dan ini adalah hal yang paling ditunggu selama hidup Aileen. I'm going to Taiwan. I've always wanted. I understand. I love you, Mom. Sementara itu, terlihat Big Sun sudah terbaring di rumah sakit dengan tangan terborgol. Tak lama dia didatangi oleh Aileen, istrinya sendiri, yang hendak balas dendam dengan menyuntikkan sebuah obat yang membuat Big Sun akan menderita selamanya, yaitu dengan tak bisa bicara dan bahkan sampai lumpuh. It will make you weak, able to speak. Istri Jahanam. Singkat cerita, diperlihatkanlah bagaimana akhirnya Jun bisa tenang meninggalkan saudarinya, Toke yang mendapatkan perhatian para wanita, Aileen yang melakukan perpisahan dengan ibu-ibu mahyongnya, dan Charles yang diberikan toko kue oleh sang ibu, serta Bruce yang tetap di teater improvisasinya, dan juga Alexis yang kini perlahan mulai kangen sama Charles dan berharap dia datang tiba-tiba. Di akhir film, terlihat jika Aileen dan Bruce yang hendak berpisah untuk waktu yang cukup lama. Namun ternyata Aileen tak sendirian. Charles muncul dan bilang jika dia harus melindungi keluarganya. Dia tak mau egois dan merasa jika sang ibu perlu bantuannya nanti di Tiongkok untuk melawan orang-orang yang membangkang kepadanya. Dan akhirnya film pun tamat. Oke, gimana tuh ceritanya? Seru kan? Cukup panjang ya guys. Mungkin itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.